Saya Widyo Desuryo, penulis utama dalam buku serial Bakum, Bakti kepada Umat Manusia yang kedua, dengan judul Manusia, Lautan dalam Secangkir Kopi, mengungkap misteri diri sejati dan Tuhan sejati. Kabir Saheb, seorang suci muslim besar dari Hindustan yang lahir pada tahun 1398, dipercaya usianya mencapai lebih dari 100 tahun. Dalam salah satu sajaknya, beliau menulis, "Tujuan semua pengetahuan adalah ini dan hanya ini. Engkau harus tahu siapa dirimu di hari pengadilan. Engkau boleh mengetahui nilai segala sesuatu. Tetapi, jikalau engkau tidak tahu nilai dirimu sendiri, engkau bodoh." Pembahasan tentang diri sejati manusia telah menjadi trending topik di segala zaman dalam sejarah umat manusia. Kita boleh mengatakan bahwa penelitian perihal masalah ini sudah menjadi pertanyaan fundamental yang harus dijawab oleh manusia yang jiwanya ingin berevolusi penuh. Tuhan sejati adalah pertanyaan fundamental berikutnya yang tak terhindarkan. Manusia akan selalu mencari sumber asalinya, karena itulah yang dia pertuankan, Tuhannya. Dan di situ pula letak kedamaian, kesukacitaan, dan kebahagiaan terluhur berada. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan sejati hidup manusia. Itu pula yang menjadi guru sejati yang membimbing langkah pencarian kita. Celakanya, perbedaan atas jawaban perihal diri sejati akan menghantar kita ke Tuhan yang juga berbeda. Ini adalah masalah yang super sensitif untuk didiskusikan. Jikalau kita bersumbu pendek dan berotak sempit dalam menghadapi perbedaan. Sejarah panjang umat manusia mengisahkan bahwa penelitian atas diri sejati dan Tuhan sejati ini melebar ke arah yang tak terduga. Seringkali berakhir dengan persengketaan dan bahkan pertumpahan darah. Padahal masalahnya sangat sederhana. Hanya karena mencari sesuatu di bidang penelitian yang berbeda, yaitu menganalisa makrokosmos atau menganalisa mikrokosmos. Perbedaan bidang penelitian akan menghantar kita pada jawaban yang berbeda atas pertanyaan seputar diri sejati dan Tuhan sejati. Hal ini sama sekali bukan konsep baru. Aristoteles yang tergolong filosof aliran kuno, dalam karyanya beliau berbicara perihal fisik atau jasmani dan metafisik di balik jasmani. Mungkin kita mencari jawab atas diri sejati dan Tuhan sejati di bidang penelitian yang keliru, sehingga kita menggunakan arah pandang
pola pikir, alat analisa, dan tujuan hidup yang keliru. Para suci menekankan keluhuran nilai kemanusiaan kita sebagai asraful makhlukat, makhluk ciptaan terluhur. Karena hanya manusialah yang dapat mengungkap misteri diri sejati dan Tuhan sejati sebagai tujuan hidup kita. Manusia mampu melihat kedua arah bidang studi, yaitu yang pertama, keluar ke arah makrokosmos menggunakan tubuh dan pikiran sebagai alat meneliti fenomena, yaitu segala sesuatu yang memiliki bentuk, rupa, dan nama yang terbatas. Tetapi sesungguhnya manusia juga mampu melihat ke dalam, ke mikrokosmos, dengan mengaktifkan rohnya sebagai alat meneliti noumena, segala yang tidak memiliki bentuk, rupa, dan nama, serta tak terbatas. 2. Bidang penelitian fundamental itulah yang membawa kita pada sebuah kesimpulan yang mentakjubkan. Manusia, lautan dalam secangkir kopi. Mengungkap keluhuran manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terluhur inilah topik yang berusaha diangkat oleh para penulis dalam buku ini. Masalah diri sejati dan Tuhan sejati, seperti halnya masalah teofani, melihat manifestasi Tuhan seperti cahaya dan melodi ilahi di dalam, atau epifani, melihat fenomena rohani seperti surga, neraka, malaikat, dan setan. Keduanya hanya terdapat di dalam dunia rohani, dunia eskatologi. Eskatos artinya akhir kehidupan, dunia di seberang sana, di dalam mikrokosmos. Tidak mungkin berada di makrokosmos dunia jasmani yang rendah ini, terkecuali itu hanyalah maya, ilusi, tipuan pikiran belaka. Itulah sebabnya kita harus menguasai seni mati selagi hidup, karena hanya dengan membuka bedong tubuh dan pikiran, kita baru dapat menjadi roh murni. Hanya roh murni yang dapat bersatu kembali dengan sumber asalinya, lautan roh, Tuhan sejati. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan itu, kita harus memiliki guru rohani yang dapat membimbing kita masuk ke dalam dunia rohani, dunia di seberang sana, dunia yang penuh misteri, mitos, dan bahkan keberadaannya sekedar dipercaya sebagai iman dan dogma keagamaan. Bagi semua pencari kebenaran, Tuhan bisa berakhir sekedar sebagai resep di awang-awang di negeri entah berantah, tetapi juga bisa menjadi hidangan yang dinikmati dalam kesendirian, bagaikan orang bisu yang hanya mampu tersenyum sambil menikmati manisnya kembang gula yang hanya dinikmati oleh jiwa yang masak. Pada saat kematian,
bedong tubuh dilepaskan, barulah fakta rohani terbuka lebar di hadapan kita, yaitu hidangan yang selama hidup hanya kita bicarakan sebagai resep yang indah. Sayangnya, pada saat itu sesal sudah tidak ada gunanya. Semoga buku ini membawa pencerahan bagi jiwa yang sedang berevolusi, sesuai dengan tujuan penerbitan buku Bakum Series, yaitu Bakum, Bakti kepada Umat Manusia. Sampai jumpa.